Halo Sobat Milenial, kalau kamu tiba-tiba menjadi seorang milioner, apa yang akan kamu lakukan? Liburan? Beli barang-barang mewah? Atau mentraktir semua teman-teman? Kamu pasti punya banyak sekali keinginan. Jika kamu punya banyak uang, tapi tidak tahu bagaimana mengendalikannya, itu juga bisa berbahaya loh. Mungkin kamu pernah mendengar nama Ronald Read. Ya, Ronald Read adalah seorang pesuruh kantor di sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang mewariskan kekayaannya hingga 8 juta dolar ketika ia meninggal. Tetapi tentu saja kekayaan Ronald Read ini tidak datang begitu saja. Ronald Read sudah mengatur rencana keuangannya selama lebih kurang 50 tahun secara konsisten. Bagaimana Ronald Read yang berpendidikan rendah bisa mengelola uangnya yang pas-pasan sehingga menjadi milioner? Kali ini, Keuangan Milenial akan membahas pengelolaan keuangan yang bijak versi Ronald Read. Ronald Read berusia 92 tahun ketika meninggal dunia pada tahun 2014. Selama perjalanan hidupnya, Ronald Read adalah seorang pekerja yang ulet dan tidak pernah mengeluh. Dia mengerjakan semua tugas yang diberikan kepadanya tanpa banyak berkata-kata. Setelah lulus SMA, Read menjadi tentara di Amerika Serikat yang berdinas di Italia sebagai polisi militer. Setelah 10 tahun, ia diberhentikan secara hormat. Read kembali ke kota kelahirannya di Vermont, Amerika Serikat dan bekerja sebagai petugas pengisi BBM atau bahan bakar minyak dan montir selama 25 tahun. Kemudian, Read pensiun selama setahun, tetapi mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai seorang petugas kebersihan. Dan ia melakukannya selama 17 tahun berikutnya. Nah, tahukah kamu Sobat Milenial, Read memiliki kebiasaan hidup yang sangat sederhana. Ia jarang sekali membeli baju baru, bahkan menggunakan peniti sebagai pengganti kancing bajunya jika terlepas. Read bahkan membeli mobil bekas dan rela parkir lebih jauh dari tempat dia bekerja agar dia tidak perlu membayar parkir yang lebih mahal. Read memiliki kebiasaan untuk sarapan di sebuah kafetaria dan ia pun dikenal sebagai seorang yang ramah. Dari kebiasaan sarapan ini, ia bertemu dengan seorang direktur pengembang rumah sakit lokal. Dengan keramahannya, Read berbincang-bincang dengan orang tersebut. Lalu sang direktur menyarankan Read untuk meluangkan waktu ke perpustakaan. Dengan pikiran yang terbuka, Read pun pergi ke perpustakaan. Read sangat senang dan mulai meminjam buku untuk dibaca. Dari sinilah wawasan Read terbuka soal investasi yang membawa ia memiliki kekayaan yang luar biasa, meskipun ia bergaji rendah. Sobat Milenial, kamu ingin tahu bagaimana strategi Read dalam mengelola investasinya? Ternyata, strategi Read dalam berinvestasi sangatlah sederhana. Ia hanya berinvestasi pada bisnis yang ia mengerti. Meskipun Read berada pada masa booming investasi teknologi, Read tidak ikut-ikutan karena ia tidak mengerti bisnisnya. Read tidak suka berspekulasi. Read juga memulai berinvestasi secara bertahap, tetapi konsisten. Dengan berinvestasi di sektor bisnis yang berbeda, setiap kali ia dapatkan keuntungan, maka ia akan menginvestasikannya kembali. Setelah mengerti bisnisnya, lalu apalagi yang dilakukan Read dalam berinvestasi? Read hanya berinvestasi pada perusahaan yang memiliki fundamental yang stabil. Ia tidak menganalisa terlalu dalam soal perusahaannya, tetapi yang utamanya adalah Read paham soal bisnisnya. Read juga menggunakan teknik compounding interest dalam mengelola investasinya. Jadi setiap keuntungan yang diperoleh dari investasi yang ia jual, maka seluruhnya akan diinvestasikan kembali. Lama-kelamaan, Read jadi mempunyai banyak investasi. Sobat Milenial, bisakah kita mengikuti jejak Read dalam mengelola keuangan yang sukses? Tentu saja bisa. Kita dapat mengawalinya dengan mengikuti gaya hidup Read. Pertama, sederhana. Read adalah seorang yang sangat sederhana. Gaya hidup Read yang hemat, tidak suka membeli baju baru atau mobil baru ketika mendapatkan keuntungan dari investasinya, bisa kita contoh. Read tidak mempedulikan apakah orang lain akan melihatnya seperti orang miskin, hanya karena gaya pakaiannya yang sederhana.
Seorang temannya yang sangat peduli dengan Reed bahkan pernah menawarkan bantuan keuangan kepadanya karena mengira Reed sedang kesulitan ekonomi akibat gaya hidupnya yang sangat sederhana. Bagi Reed, yang terpenting, kebutuhan pokok untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya sudah terpenuhi. Ia sudah membeli rumah untuk keluarganya tinggal dengan aman dan nyaman, meskipun tidak mewah. Kedua, ramah. Reed terbuka untuk berinteraksi dengan orang lain. Ia mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan orang baru. Ini merupakan hal yang positif. Dari orang baru, kita bisa mendapatkan informasi yang penting yang barangkali bisa bermanfaat untuk kita. Contohnya Reed yang mengenal direktur pengembangan rumah sakit lokal di kafetaria, yang memberinya saran untuk berkunjung ke perpustakaan dan belajar banyak hal. Ketiga, mau belajar. Keingintahuannya dan kebiasaan Reed untuk membaca patut kita tiru. Rasa ingin tahu dan kebiasaan membaca bisa membuka pandangan kita terhadap dunia. Dan siapa yang menyangka kebiasaan Reed yang meluangkan waktunya di perpustakaan untuk membaca malah menjadi jalan baginya untuk menjadi seorang miliarder. Reed membaca buku-buku dan surat kabar tentang investasi. Setiap hari, ia belajar tentang perusahaan-perusahaan yang memiliki performa keuangan yang baik. Ia pun memenuhi pengetahuannya tentang bagaimana berinvestasi dan mengelola keuangan dengan baik. Setelah ilmunya cukup, Reed pun mulai berinvestasi. Ia tidak memulai berinvestasi ketika ia belum paham. Nah, sobat milenial, sekarang kamu sudah tahu ya bagaimana gaya hidup sederhana Ronald Reed. Lalu, bagaimana cara kita berinvestasi agar sukses seperti Reed? Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, mengenal instrumen investasi. Kita bisa memulai dengan belajar terlebih dahulu cara berinvestasi. Saat ini, ada banyak sekali instrumen investasi yang ditawarkan di hadapan kita. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu bagaimana investasi itu bekerja dan bagaimana bisnisnya berjalan. Atau kita bisa langsung mengikuti jejak langkah Reed dengan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki performa yang bagus. Cukup dengan mencari perusahaan yang memiliki stabilitas yang baik dan dapat kita pahami. Disarankan untuk tidak membeli investasi yang bisnisnya tidak kita mengerti. Karena hal ini akan menjadi spekulasi, bahkan bisa saja merugikan ke depannya. Kedua, sabar dan tekun. Ronald Reed adalah seseorang yang sabar dan tekun karena ia sudah belajar terlebih dahulu tentang bisnis yang akan ia investasikan. Maka Reed jadi paham bahwa ia membutuhkan waktu dalam menunggu bisnisnya berkembang. Kita harus mempunyai pemahaman yang kuat dalam membeli investasi. Seperti Reed, kita harus sabar menanti nilai dari investasi menjadi meningkat dan bertumbuh dengan besar. Ketiga, variasi sektor investasi. Reed mengajarkan kita agar tidak berinvestasi pada satu bidang saja, namun harus bervariasi. Ini berguna agar jika terjadi masalah pada satu sektor investasi, maka masih ada sektor investasi lain yang kita miliki dan aman. Keempat, compounding. Agar investasi kita semakin besar, maka keuntungan dari investasi harus kita belikan lagi dengan investasi lainnya. Dengan demikian, jumlah investasi akan menjadi semakin besar dan semakin besar. Nah, sobat milenial, sudah paham ya gaya hidup dan cara pengelolaan keuangan Ronald Reed yang membuatnya sukses? Meski kita pegawai bergaji rendah, bukan berarti kita tidak bisa kaya dan menjadi rendah diri. Dengan perencanaan keuangan yang baik, seseorang masih berpeluang untuk bisa memiliki kekayaan yang luar biasa kelak. Syaratnya, tetap konsisten dan tekun dalam memulai investasi. Tetap memiliki gaya hidup yang tidak serta-merta ikut naik jika memiliki pertambahan pendapatan. Dan perbanyaklah aset.
Sobat milenial, satu hal lagi yang patut kita pelajari dari kehidupan Ronald Read adalah sikap sosialnya dan penghargaannya terhadap orang lain yang telah berjasa dalam hidupnya. Sebelum ia meninggal, Read sudah membuat surat wasiat dengan pengacaranya untuk pembagian hartanya. Read membagi-bagikan kekayaannya kepada orang-orang yang sangat ia sayangi dan berjasa pada dirinya. Di antaranya keluarga dan beberapa temannya, rumah sakit, dan tidak lupa pula perpustakaan yang telah memberikannya ilmu untuk bisa mencapai kekayaan yang luar biasa di hari tuanya. Menerima dan memberi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita bisa sampai pada saat ini, itu adalah berkat orang lain yang telah mendukung kita baik secara moral maupun material, khususnya orang tua, keluarga, sahabat, ataupun lembaga-lembaga tertentu. Walaupun seluruh kekayaan itu akhirnya untuk orang lain, namun kisah ini akan terus ada untuk menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak Ronald Read, seorang pesuruh kantor yang diam-diam ternyata adalah seorang milioner. Nah, itu dia sobat milenial, strategi keuangan Ronald Read yang dapat kita amati, tiru, dan modifikasi. Pola hidup sederhana dan menahan diri dari godaan sangat penting agar kita dapat menabung dan menyiapkan investasi yang baik. Semoga pengalaman Ronald Read ini dapat menginspirasi kamu untuk mengatur keuangan menjadi lebih baik lagi ya. Be a good financial planner. Jadilah perencana keuangan yang baik.